Setiap ciptaan mempunyai talenta alami yang unik dan berbeda-beda di dalam dirinya. Talenta bawaan itu akan menjadi sempurna secara alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Valerie Agatha dari SMA Bunda Mulia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk ikut mengaminkan dan mendukung mosi yang diberikan. Mosi tersebut mengatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru didasari pada hasil tes talenta bawaan. Seperti yang kita ketahui, semua orang mempunyai talenta atau bakat yang berbeda-beda, sehingga jenis-jenis dari talenta dan bakat itu sangat berbagai ragam, seperti bakat verbal, bakat numerikal, bakat skolastik, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat relasi ruang, bakat kecepatan, ketelitian, bakat bahasa, dan lain-lain. Sama seperti Albert Einstein pernah mengatakan, jika Anda menilai kemampuan ikan dari kemampuan memanjatnya, maka tentu itu adalah hal yang tidak berguna. Sama seperti halnya kelinci yang ahli berlari, namun diwajibkan untuk ahli terbang. Sama seperti tupai yang ahli memanjat, namun diwajibkan ahli berenang. Sama seperti burung Raja Wali yang ahli terbang, namun diwajibkan untuk ahli memanjat. Di sini dapat kita simpulkan bahwa semua orang itu jenius, namun di bidangnya masing-masing. Dengan inilah gunanya dari tes talenta bawaan, yaitu untuk mengetahui dan menyadarkan para anak-anak minat dan potensi kognitifnya, sehingga anak pun dapat memilih jurusan dengan lebih percaya diri dan dapat menyelamatkan anak dari situasi salah jurusan. Saya semakin yakin dengan pernyataan ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai perguruan tinggi atau pendidikan tinggi mengatakan bahwa program studi pendidikan tinggi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa program studi kuliah hanya menjurus pada satu bidang. Tentu muncul pertanyaan, bagaimana jika seorang mahasiswa mengambil jurusan atau bidang yang bukan ia minati? Hasil riset pada tahun 2019, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa 59% mahasiswa putus kuliah di Pulau Jawa, yaitu sekitar 414.901 mahasiswa memilih untuk putus kuliah. Dan juga dikuatkannya dengan hasil riset dari 20% mahasiswa di Bandung berpikir serius untuk bunuh diri dikarenakan stres atau salah mengambil jurusan. Tentu di sini hal ini sangat membuat diri khawatir karena akan banyak mahasiswa baru yang akan terus berdatangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 juga mengatakan, fungsi dari perguruan tinggi ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan kepentingan meningkatkan daya saing bangsa. Tentu dikarenakannya banyak mahasiswa yang putus kuliah, hal ini tidak dapat kita capai, tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan menggunakan tes talenta bawaan, tentu juga akan meringankan pekerjaan para dosen, karena para mahasiswa akan sangat meminati para pelajaran yang dosen berikan. Di sini saya sangat ingin meyakinkan bahwa tes talenta bawaan itu sangat berguna dari setiap segi, entah para pengajar maupun kami, para pembelajar. Seperti John F. Kennedy
Presiden Amerika Serikat ke-35 pernah mengatakan bahwa manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama. Banyak pintu terbuka bagi para mahasiswa baru, sehingga tes talenta bawaan ini sangat membantu para mahasiswa untuk memilih pintu manakah yang harus mereka pilih. Sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa kami dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang pasti menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga talenta bawaan mereka pun dapat terasah secara sempurna. Dari sini saya simpulkan bahwa saya sangat meyakinkan mosi yang sudah diberikan. Sekian dari pidato saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah perkataan atau salah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.